Oke, setelah sebelumnya motornya hanya dipajang aja beberapa bulan lalu atau pada Oktober lalu, sekarang kami berkesempatan untuk melakukan test ride dari motor listrik Honda. Ini adalah Honda Icon E dan sekarang coba kita lihat di bagian depannya ini. Nah, yang menarik adalah bagian speedometernya. Memang secara desain dia mirip dengan Honda M1i, tapi ada beberapa perbedaan baik secara dimensi maupun dari segi tampilan speedometer. Dan di sini ada beberapa informasi, di atas ada speedometer, lalu di sini ada baterai, lalu ada odometer dan juga mode-nya. Ada standar dan juga Econ. Perbedaan keduanya hanya di keluaran tenaganya sehingga speednya juga dibatasi. Kalau Econ ini dia sekitar 30-an sekian kilometer per jam. Kalau standar berdasarkan data spesifikasi dia mencapai 55 km per jam. Nah, terus di sini juga ada beberapa indikator. Nah, di atas ada indikator lampu jauh, terus juga ada lampu sen di kiri dan kanan. Terus juga sisanya masih mirip-mirip, sebelah kanan tombol-tombolnya juga mirip seperti di M1i. Nah, untuk detailnya, untuk desain dan juga beberapa tampilannya Anda bisa lihat di video sebelumnya yang ada link di atas ini. Terus sekarang kita akan langsung aja mencobanya karena gimana, penasaran banget performa dari Honda Icon E. Apakah berbeda dengan Honda M1i? Langsung kita ke area test ride. Oke, impresinya pertama setelah dinaiki, sebenarnya posisi berkendaranya masih mirip dengan Honda M1i, tapi dia sedikit lebih besar memang di sini. Jadi kelihatan kalau seperti ini ketika diduduki. Nah, ini posisi saya 175 cm tingginya, dan ini posisi duduk saya di Honda Icon E. Nah, jadi kalau duduk di depan gini ya masih menekuk, baik di kiri dan kanan bisa menapak dengan sempurna. Lalu untuk pijakannya, sini juga banyak banget. Bisa di depan sini, bisa di sini, terus juga agak ke belakang pun juga masih bisa. Terus di bawahnya sini, berbeda dari Honda M1i, dia punya deck yang digunakan untuk menyimpan baterai. Gitu. Jadi Anda bisa mengecas langsung motornya dari colokan. Nah, colokannya ada sebelah sini. Nah, oke, sekarang gimana impresinya? Jadi pertama kali ketika dikendarai, motor terasa ringan dan juga posisi berkendaranya lagi-lagi mirip dengan Honda M1i. Kemudian untuk tenaganya, keluaran tenaganya memang sedikit lebih responsif dibandingkan Honda M1i. Tapi nah, rasanya juga dia lebih solid gitu ketika melewati beberapa obstacle. Terus juga tadi melewati air, genangan yang ya cukup tinggi, tapi decknya masih bisa menjaga kaki supaya tidak basah. Terus juga dia nggak ada masalah sekali ketika melewati genangan. Lalu ada beberapa area untuk menguji handlingnya. Nah, handlingnya ini memang terasa cukup agile. Jadi diajak nikung-nikung dia masih oke. Terus juga performanya untuk tenaganya, keluarannya ya memang tadi seperti saya bilang sedikit lebih responsif dibandingkan M1i. Tapi mungkin masih beberapa orang masih menganggapnya masih belum cukup ya. Karena ketika di lurusan ya tenaganya bukan yang menghentak-hentak yang agresif gitu, enggak, dia lembut tapi perlahan dia bisa berlari hingga lebih dari 50 km per jam. Kemudian untuk remnya dia ya seperti khasnya Honda, cukup pakem baik di depan dan di belakang, masih cukup empuk. Jadi nggak ada masalah sama sekali dengan sistem pengeremannya. Terus buat bantingan suspensinya, karena memang tadi tidak begitu banyak obstacle yang menguji bantingan suspensinya, ya sejauh ini terasa cukup empuk. Ditambah lagi joknya juga di bagian depan ini cukup tebal, tapi yang di belakang sepertinya agak tipis. Mungkin nanti ketika sesi tes yang lebih panjang kita akan mengujinya, apakah suspensinya empuk, terus juga bagaimana performanya ketika langsung digunakan di jalan raya untuk selap-selip dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu impresinya. Jadi bagaimana menurut Anda? Untuk harganya, nah di sesi kali ini AHM juga mengeluarkan harga resminya nih akhirnya. Untuk harganya sendiri, Honda Icon E ini yang ditawarkan dalam 5 pilihan warna, yaitu Icon Mint, Iconic Orange, Iconic Red, Iconic White, dan Iconic Matte Black. Nah, yang saya gunakan ini ada Iconic Orange, harganya 28 juta rupiah on the road Jakarta, dan harga itu sudah termasuk
chargernya. Nah, jadi bagaimana menurut Anda dari performa yang ditawarkan dan juga harganya? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Kita akan uji motornya di sesi berikutnya ketika motornya sudah bisa digunakan di jalan raya. Nah, salah satu keunggulan lain yang ada di Honda Icon-E adalah karena dia baterainya tidak ada di bagian bagasinya. Sekarang dia bagasinya besar banget di sini, jadi mungkin AHM mendengarkan keluhan dari konsumennya yang membutuhkan bagasi besar, sekarang terjawab di Honda Icon-E ini. Nah, tentunya bagasi ini bisa untuk meletakkan sebuah helm open face karena sini dalam banget, dan tentunya masih bisa beberapa barang lainnya dimasukkan ke dalam sini. Sangat fungsional sekali.